Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua, salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Nilu Indah Juliantari dengan NIM 201-409-1003, Program Studi Pendidikan Sosiologi Universitas Pendidikan Ganesha. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tentang Awatara dan orang suci. 1. Berkaitan dalam pembinaan kehidupan beragama, pendalaman dan penghayatan agama tidak hanya dapat dilakukan dengan mempelajari ajarannya saja atau melaksanakannya saja di tempat-tempat suci, namun diperlukan orang-orang suci. Kemudian, apa yang dimaksud dengan orang suci dalam agama Hindu? Orang suci dalam agama Hindu adalah manusia yang memiliki mata batin dan dapat memancarkan kewibawaan rohani, serta mempunyai kepekaan untuk menerima getaran-getaran gaib. Dalam penampilannya dapat mewujudkan ketenangan dan penuh welas asih yang disertai kemurnian lahir dan batin dalam mengamalkan ajaran agama, tidak terpengaruh oleh gelombang hidup suka dan duka. Kemudian penjelasan saya yang kedua, peraturan dalam agama Hindu menegaskan bahwa yang mempunyai wewenang untuk memimpin suatu yajna adalah orang suci atau orang bijaksana yang dalam hidupnya telah melakukan penyucian lahir dan batin. Cara penyucian tersebut yaitu dengan cara melakukan upacara padiksan dan pawintenan. Orang yang telah melakukan upacara padiksan dan pawintenan itu akan disebut dengan pandita dan pinandita atau orang suci. Serta cara penyucian orang suci dengan cara yang pertama yaitu golongan ekajati. Golongan ekajati adalah orang suci yang melakukan pembersihan diri tahap awal yang disebut dengan pawinten. Setelah melewati tahap mawinten, golongan ekajati dapat memimpin upacara keagamaan yang bersifat triyatnya. Orang suci termasuk kelompok ekajati, yaitu pemangku pinandita. Yang kedua, golongan dwijati. Golongan dwijati ini adalah orang suci yang melakukan penyucian diri terhadap lanjut atau madiksa, orang yang telah melakukan proses madiksa disebut orang yang lahir dua kali. Kelahiran yang pertama dari kandungan ibu, sedangkan kelahiran kedua dari kaki seorang guru rohani, dah acarya dan nabi. Setelah melakukan proses padiksan, orang suci tersebut diberi gelar Tulinggih dan Pandita. Kemudian saya akan menjelaskan yang ketiga. Mengapa orang suci agama Hindu, pandita atau pinandita sangat berperan penting dalam kehidupan beragama? Sebab orang-orang suci dalam agama Hindu sangat besar dan penting perannya dalam kehidupan beragama, membina umat dan sebagainya. Sejarah agama Hindu telah membuktikan bagaimana peranan para orang-orang suci hidup pada zaman dulu di dalam menyebarkan agama Hindu, di dalam membina kehidupan keagamaan di tengah-tengah masyarakat, serta meneruskan ajaran-ajaran agama tersebut pada generasi berikutnya. Kemudian yang keempat, orang suci adalah juga pandita dan pinandita. Berdasarkan sifat yang khas dapat disebutkan karena kesaktiannya dan kemuzizatannya, kesucian perbuatan serta idealismenya yang demikian patuh pada fungsinya menyebabkan mereka menjadi orang suci. Seseorang yang telah didiksa, maka ia berstatus sebagai orang suci, atau di Bali sering disebut dengan Sulinggi. Pandita dan pinandita secara umum dikenal dengan nama orang suci, yaitu seseorang yang memiliki kewajiban untuk melakukan upacara baik dalam skala kecil maupun dalam skala besar. Kemudian yang kelima, sasana dan wewenang orang suci yaitu sebagai berikut.
Sasana dalam bahasa Sanskerta artinya tempat duduk, peraturan, dan hukum. Jadi, sasana berarti peraturan-peraturan dalam pengendalian diri, baik lahiriah maupun batiniah. Di dalam Silakrama ditekankan pada ajaran Yamabrata dan Niyamabrata antara Pancamahabrata dan Pancaniyamabrata. Kemudian wewenang. Yang pertama, berbuat kerti, berarti melakukan pertolongan terhadap semua makhluk, terutama manusia. Yang kedua, taat dengan brata, berarti taat melakukan puasa sebagai pantangan seorang sulingge, termasuk Yamabrata dan Niyamabrata. Kemudian yang ketiga, smedi, berarti sering melatih diri dalam ajaran yoga antara lain asana, pranayama, dharana, dhyana, pratyahara, yama, nyama, dan smedi. Smedi dalam pengertian ini berarti memusatkan pemikiran sehingga dapat bersatu dengan Tuhan. Kemudian yang keempat, adhyatmika, berarti belajar untuk mengetahui ilmu kebatinan. Kemudian yang kelima, ajitarka, berarti tekun mempelajari tentang huruf suci yang terdapat dalam badan. Kemudian yang kelima, trikaya parisuddha, artinya perbuatan yang patut disucikan. Kemudian yang keenam, sajroning manu, artinya mengetahui sekalian ajaran-ajaran orang suci, terutama Manawa Dharma Sastra dan ajaran tata tertib kesusilaan serta pengetahuan hukum. Kemudian yang ketujuh, pamoksan, artinya harus mempunyai tujuan hidup bersatu dengan asalnya, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedelapan ada astabrata. Artinya, 8 tindakan yang baik atau dharma seperti akroda, satyam, samwibaga, ajawam, sekaraya, awiyawaha, wakaparusya, dan saputram. Kemudian yang kesembilan ada Buanarwo, yaitu harus mempunyai pengetahuan filsafat makrokosmos dan mikrokosmos atau buana agung dan buana alit. Kemudian yang kesembilan ada desa pekraman, yaitu harus mengetahui dan menghayati tata tertib aturan adat dari desa. Kemudian yang kesepuluh, pangupatan mahayuning rat, artinya segala pengetahuan penyucian menyelamatkan alam beserta isinya. Kemudian yang ke-11, tatwa jenana, yaitu agar mengetahui dan memiliki pengetahuan tentang hakikat kebenaran yang hakiki, terutama hubungan jiwa dengan Tuhan. Kemudian saya akan melanjutkan yang keenam. Riwayat singkat orang suci agama Hindu, yaitu dalam sejarah peradaban dunia, orang suci secara umum dikenal dalam agama Hindu yakni dengan nama resi. Para resi ini merupakan orang dalam agama Hindu yang berhasil menerima wahyu dari Ida Sanghyang Widiwasa. Kemudian yang ketujuh, Awatara atau avatar dalam agama Hindu adalah inkarnasi dari Tuhan Yang Maha Esa maupun manifestasinya. Tuhan Yang Maha Esa atau manifestasinya turun ke dunia dengan mengambil suatu bentuk dalam dunia material, guna menyelamatkan dunia dari kehancuran dan kejahatan, serta untuk menegakkan dharma dan menyelamatkan orang-orang yang melaksanakan dharma atau kebenaran. Kemudian yang ke-8, sloka-sloka yang menjelaskan kemunculan Awatara, yaitu yang pertama, Bhagavad Gita 4.5. Banyak kelahiran yang telah aku jalani di masa lalu. Demikian juga engkau, wahai Arjuna. Semua itu aku mengetahuinya, tetapi engkau tidak, wahai Paranatapa Arjuna. Kemudian Bhagavad Gita 4.6. Walaupun aku tak terlahirkan, abadi, dan menguasai segala makhluk, namun dengan menundukkan kekuatanku sendiri, aku bisa mewujudkan diriku melalui kekuatan mayaku.
Kemudian Bhagawan Gita 4.8. Demi untuk melindungi orang-orang suci serta untuk memusnahkan orang-orang jahat dan demi untuk menegakkan dharma aku. Kemudian kita masuk ke soal yang ke-9. Dasa awatara atau 10 awatara Wisnu dalam agama Hindu, yaitu yang pertama Purusa Awatara, yang kedua Guna Awatara, yang ketiga Lila Awatara, yang keempat Manawantara Awatara, dan yang kelima Sakyawesa Awatara. Kemudian lanjut untuk soal yang terakhir, yaitu menjelaskan masing-masing awatara, yaitu pertama, Matsya Awatara, yaitu Matsya Awatara muncul pada zaman Satya Yuga, tepatnya pada masa pemerintahan Raja Satyabrata yang lebih dikenal dengan Waiwasta Manu, putra Wiwaswan, Dewa Matahari. Kisah tentang Matsya Awatara ini dapat disimak dalam Matsya Purana. Kemudian yang kedua, Kurma Awatara, yaitu muncul pada zaman Satya Yuga, mengambil wujud kura-kura raksasa bernama Akupa. Pada saat itu, para dewa dan asura mengadakan sidang di puncak agung Mahameru untuk mencari dan mendapatkan tirta amarta, yaitu air suci yang membuat siapapun yang meminumnya dapat hidup dengan abadi. Kemudian yang ketiga, Waraha Awatara, yaitu pada zaman Satya Yuga atau zaman kebenaran, hidup seseorang raksasa bernama Hiranyaksa, adik dari Hiranyakasipu. Hiranyaksa hendak menggelamkan bumi ke dalam lautan kosmik, suatu tempat antah berantah di alam semesta. Kemudian yang keempat, Narasingha Awatara, yaitu pada zaman Satya Yuga, seorang raja Asura bernama Hiranyakasipu sangat membenci segala sesuatu yang berhubungan dengan Dewa Wisnu, terutama pengikutnya, karena bertahun-tahun lalu Hiranyaksa atau adiknya dibunuh oleh Waraha Awatara. Kemudian yang kelima ada Wamana Awatara. Wamana Awatara terdapat dalam Bhagawan Purana. Menurut kitab, ia adalah seorang Brahmana mungil, putra Aditi dan Kasyapa. Pada zaman itu atau Treta Yuga, hiduplah seorang raksasa bernama Bali, seseorang asura dan cucu dari Prahlada. Ia telah menguasai bumi dan merebut surga dari Dewa Indra. Kemudian yang keenam ada Parasurama Awatara, yaitu Parasurama Awatara dikisahkan di dalam Brahma Purana. Dalam kisah ini disebutkan bahwa Parasurama dilahirkan dalam keluarga Brahmana Jagadagni. Pada masa mudanya, ia pernah membunuh ibunya sendiri bernama Renuka. Hal itu karena kesalahan Renuka sendiri, sehingga membuat Jagadagni marah besar. Jagadagni kemudian memerintahkan anak-anaknya untuk membunuh ibu mereka dan berjanji akan memenuhi keinginan mereka semua, dan akhirnya anak-anak mereka semua menolaknya kecuali Parasurama yang cerdas. Semua kakak-kakaknya yang menolak telah dikutuk menjadi batu. Parasurama kemudian berhasil membunuh ibunya. Sesuai janjinya, Yamadagna akan mengabulkan permintaan Parasurama. Parasurama meminta agar Yamadagna menghidupkan kembali Renuka dan kakak-kakaknya dan memperlakukan mereka dengan baik. Kemudian awatara ketujuh yaitu Rama Awatara, yaitu kisah tentang Rama Awatara ini adalah kisah yang sangat umum dan dikenal dengan nama Ramayana. Bahkan kisah ini telah diterjemahkan dalam pewayangan Jawa. Misi Rama lahir ke dunia adalah untuk membinasakan kaum raksasa yang bertindak sewenang-wenang, menindas dan bertingkah laku di luar dharma. Raja dari kaum raksasa tersebut bernama Rahwana. Saking jahatnya Rahwana sampai membuat Pertiwi menangis dan memohon perlindungan Dewa Wisnu.
Dewa Wisnu pun lahir ke dunia sebagai Rama. Kemudian awatara yang ke-8 yaitu Krishna Awatara. Krishna Awatara yaitu salah satu dewa yang dipuja oleh umat Hindu. Berwujud pria berkulit gelap atau biru tua, memakai doli kuning, dan mahkota yang dihias bulu merak. Dalam seni lukis dan arca, umumnya ia digambarkan sedang bermain seruling sambil berdiri dengan kaki yang tepuk ke samping. Kemudian awatara yang ke-9 yaitu Buddha Awatara, yaitu Sang Buddha sebelumnya yang bernama Pangeran Siddhartha Gautama. Beliau lahir dalam keluarga suku Sakya yang sangat teguh menjalankan tradisi leluhur. Mereka lahir di dalam keluarga Hindu. Ayahnya adalah seorang raja di kerajaan Kapitawastu bernama Raja Sododana. Sementara ibunya adalah Dewi Mahamaya. Ketika baru lahir, Siddhartha kecil langsung dapat berjalan 7 langkah dan secara ajaib dari tanah bekas injakan muncul tubuh bunga teratai putih yang mengeluarkan bau harum sumerbak. Akibat dari ramalan seorang Brahmana sakti yang meramalkan Siddhartha kelak akan menjadi Buddha, maka oleh Raja Sudadana, penggelar kecil ini dibuatkan 3 buah istana yang megah, agar ia nantinya hidup bergelimang kemewahan dan kelak hidupnya tidak menjadi Buddha. Kemudian yang terakhir yaitu Kalki Awatara, yaitu awatara yang belum lahir dan akan lahir ketika dunia sudah mencapai puncak usia, yang dikenal dengan istilah akhir zaman atau zaman Kali Yuga. Kalki Awatara dengan menunggangi kuda putih bersenjata pedang dan pecut sakti yang berkeliling di dunia menegakkan kebenaran sehingga dunia terhindar dari kehancuran. Kalki Awatara diyakini dapat mengendalikan keadaan zaman dari kacau balau menjadi zaman keemasan, masyarakatnya hidup makmur, adil, dan sejahtera. Sekian penjelasan video atau pemaparan video dari saya. Selanjutnya saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.